Tuhan tuntun saya di tempat ini biar jadi berkat buat anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Saya percaya pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, orang tua sehat, semua diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa sama-sama. Izinkan ajak anak-anak untuk berdoa. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Mari anak-anak kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi anak-anak, Engkau memberkati anak-anak. Dalam pagi hari ini, kami mau belajar akan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang tuntun kami, Engkau sendiri yang berfirman buat setiap kami. Sehingga firman-Mu menjadikan berkat buat setiap kami, anak-anak dan guru-guru yang ada. Kami percaya di dalam nama Yesus, biar firman menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak Tuhan yang diberkati katakan amin. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Samuel dipanggil Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari anak-anak, buka Alkitab anak-anak yang ada di rumah. Ambil dulu, terus dibuka bersama misal di tempat ini. Kita akan baca sama-sama di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Misal akan bacakan dari tempat ini. Anak-anak perhatikan di rumah dan baca di rumah dengan bersuara, karena saya percaya kalau diucapkan dengan segenap hati, firman itu akan menjadi jajan dan memberkati hidup kita semuanya. Misal akan bacakan dari tempat ini 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat yang ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat yang ke-6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat yang ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat yang ke-10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Saya ulangi ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Saya percaya pagi hari ini seperti Samuel, pada waktu dia tertidur, dia dipanggil Tuhan dengan Samuel, Samuel, tetapi Samuel tidak mengerti apakah itu suaranya Nabi Eli atau itu suaranya Tuhan. Saya percaya kalau kita ngerti yang namanya suaranya Tuhan,
ajari untuk baca firman. Dan firman itu adalah suara Tuhan. Oleh karena itu, seperti Samuel kita diajari, Samuel ini meresponi panggilan Tuhan. Kalau Samuel pada waktu itu tidak merespon akan panggilan Tuhan, Samuel tidak akan jadi nabi yang luar biasa. Tapi saya percaya pada hari ini, anak-anak mari kita belajar dari Samuel. Pada waktu Samuel dipanggil sekali dia tidak ngerti, dipanggil 2 kali tidak ngerti, akhirnya yang ketiga kali baru Samuel meresponi akan panggilan Tuhan. Anak-anak, kita belajar pada hari ini, kalau waktu anak-anak dipanggil Tuhan untuk baca Alkitab, untuk berdoa, kadang anak-anak masih dalam keadaan malas. Seperti kadang waktu berdoa, suruh berdoa, pilih yang namanya main HP, pilih yang namanya main game. Pada waktu Tuhan menghendaki anak-anak untuk baca firman, tetapi anak-anak lebih mementingkan akan HP. HP ini merasa menjadi Tuhan. Tetapi saya mau ajari untuk pagi hari ini, mari kita belajar dari sosok Nabi Samuel, bahwa Samuel dipanggil Tuhan. Pada waktu sekali dipanggil tidak mengerti, kedua kali dipanggil tidak mengerti, akhirnya yang ketiga kali baru Samuel mengerti bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan memanggil Samuel, Tuhan memanggil Samuel sehingga Samuel meresponi dengan baik. Anak-anak, mari pagi hari ini kita meresponi akan panggilan Tuhan, bahwa anak-anak dituntut, anak-anak diajak untuk setia, untuk meresponi akan panggilan Tuhan. Kita belajar pada hari ini, selain meresponi akan panggilan Tuhan, mari kita meresponi apa yang guru-guru suruh kerjakan tugas buat anak-anak. Kita meresponi dengan baik. Saya percaya kalau anak-anak meresponi dengan baik, tugas pasti selesai. Ya, saya percaya pada hari ini mari kita meresponi akan panggilan Tuhan, yaitu baca firman, berdoa. Panggilan daripada guru-guru yaitu untuk mengerjakan tugas, kerjakan dengan baik. Mari kita meresponi dengan baik. Saya percaya kalau kita meresponi dengan baik, kita akan diberkati Tuhan. Seperti Nabi Samuel, dia meresponi panggilan Tuhan, makanya Samuel jadi nabi yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya ke depan saya tidak mengerti anak-anak ke depan akan jadi apa, tetapi kalau kita meresponi akan panggilan Tuhan, saya percaya anak-anak akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ke depan mungkin anak-anak akan jadi hamba Tuhan, akan jadi orang yang menjadi pengaruh yang baik buat lingkungan, buat keluarga. Kita tidak ngerti, tetapi saya percaya pagi hari ini firman Tuhan biar jadi berkat buat kita semuanya. Saya percaya bahwa firman ini tidak hanya memberkati anak-anak, tetapi saya juga diberkati. Saya merespon akan panggilan Tuhan. Sampai detik ini saya menjadi hamba Tuhan dan diberkati dengan luar biasa. Hidup saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Hidup saya diberkati dari anak-anak saya, suami saya, keluarga saya, pelayanan yang Tuhan percayakan buat saya. Saya diberkati dengan luar biasa. Mari anak-anak, biar pada hari ini kita meresponi akan panggilan Tuhan. Tuhan panggil anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berhasil. Anak-anak yang sekolah di dalam bangsa tidak ada yang tidak berhasil. Semua berhasil, semua diberkati Tuhan. Pada hari ini mari kita akan datang kepada Tuhan, minta supaya kita bisa meresponi apa yang jadi panggilan Tuhan buat kita. Mari anak-anak kita akan berdoa biar pada hari ini pagi yang luar biasa di suasana yang baru ini Tuhan akan berkati buat kita. Kita akan berdoa biar kita akan berkati. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur kepada hari ini pagi yang luar biasa. Biarlah anak-anak-Mu pagi hari ini kau berkati Tuhan. Biarlah kami meresponi akan panggilan Tuhan dengan baik, seperti Samuel meresponi dengan baik sehingga Samuel jadi nabi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak yang di rumah. Tuhan berkati, jagai, beri kesehatan, dan biarlah Tuhan terus menolong sampai nanti ke depan. Kami percaya Tuhan akan terus tolong untuk jadi orang yang berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk orang tua yang ada, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Semuanya tidak ada yang tidak diberkati, semua diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak Tuhan yang diberkati pagi hari ini katakan amin. Tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak belajar dengan baik. Saya percaya pagi hari ini pagi yang luar biasa. Anak-anak diberkati menjadi anak-anak yang punya dampak bagi orang lain. Tuhan memberkati.